Selamat datang di media pembelajaran fisika pada materi usaha dan energi. Usaha. Apa itu usaha? Usaha dalam fisika diartikan sebagai kemampuan gaya yang bekerja pada suatu benda. Secara matematis, usaha adalah hasil kali dari gaya dan perpindahan. Usaha disimbolkan dengan huruf besar W. Jika perpindahan sejajar dengan arah gaya, maka W sama dengan F kalikan S, di mana W adalah usaha, sedangkan F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Perhatikan animasi berikut ini. Usaha dapat bernilai positif, negatif, dan bisa juga bernilai 0. Perhatikan animasi berikut ini. Pada animasi pertama, W bernilai positif karena perpindahan benda searah dengan arah gaya yang diberikan. Pada gambar yang kedua, W bernilai 0 karena benda tidak mengalami perpindahan. Pada gambar yang ketiga, W sama dengan negatif karena perpindahan benda berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Contoh usaha dengan perpindahan sejajar dengan arah gaya. Sebuah lemari dengan massa 50 kg diberikan gaya sebesar 10 Newton, sehingga lemari tersebut akan mengalami perpindahan. Perhatikan animasi berikut. Besarnya usaha akan bertambah seiring dengan perpindahan. Jika arah gaya membentuk sudut terhadap bidang, maka gaya harus diuraikan terlebih dahulu terhadap arah sumbu koordinatnya. Perhatikan animasi berikut ini. Sebuah kotak tarik dengan posisi membentuk sudut terhadap bidang, sehingga balok akan mengalami perpindahan sejauh S, di mana S adalah jarak yang ditempuh terhadap sumbu X, sehingga dapat diuraikan gaya terhadap sumbu X dan gaya terhadap sumbu Y. Gaya terhadap sumbu X besarnya adalah F cos alpha, sehingga besarnya W adalah F dikalikan cos alpha dikalikan S. Dalam kasus lain, ada kalanya gaya yang diberikan besarnya tidak teratur. Misalnya, dalam selang waktu 10 sekon, gaya yang diberikan bervariasi antara 3 Newton menjadi 6 Newton, sehingga benda dapat berpindah kedudukan. Maka, dapat digambarkan dalam grafik berikut. Besarnya W sama dengan luas trapesium pada grafik di samping, sehingga W sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan
jumlah kedua sisi sejajar. Sehingga W sama dengan setengah dikalikan 5 dikurangi 2 dikalikan 3 ditambah 6. Hasilnya W sama dengan setengah dikalikan 9 sama dengan 13,5 Joule. Energi. Sebelum kita memahami lebih jauh, mari kita lakukan percobaan melalui animasi berikut. Coba tebak mana yang lebih kuat antara kambing dan kerbau. Mari kita buktikan melalui animasi berikut. Ternyata kerbau lebih jauh menarik gerobak dibandingkan kambing. Mengapa demikian? Karena kerbau memiliki energi yang lebih besar dibandingkan kambing. Energi sering disebut juga tenaga. Namun dalam fisika, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Sebagai contoh, manusia menghasilkan energi dari makanan yang dikonsumsi. Energi disebut juga tenaga, dilambangkan dengan huruf E besar. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha, di mana satuan internasional energi adalah Joule atau dilambangkan dengan huruf J besar. Energi kita golongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Yang ketiga, energi mekanik. Dan yang keempat adalah energi lain. Untuk yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap titik acuan. Sebagai contoh adalah buah kelapa yang berada di dahan pohon. Perhatikan animasi berikut. Buah kelapa memiliki ketinggian sebesar H, sehingga buah kelapa tersebut memiliki energi potensial. Energi potensial digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Yang kedua, energi potensial gravitasi Newton. Yang ketiga, energi potensial Pegas. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi potensial suatu benda yang disebabkan oleh kedudukan benda terhadap gravitasi bumi. Energi potensial gravitasi dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, sedangkan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan H adalah kedudukan benda dengan satuan
meter. Untuk lebih mudah memahami, mari kita melakukan percobaan melalui animasi berikut ini. Sebuah bola dengan massa 10 kg dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketika bola ini kita tarik ke atas, sehingga H akan bertambah dari 0 sampai 3 meter. Seiring dengan bertambahnya H, maka EP juga akan bertambah dari posisi 0 sampai 300. Perhatikan ketika bola kita lepaskan. Ketika bola menyentuh tanah, energi potensial berubah menjadi 0. Berikutnya adalah energi potensial gravitasi Newton. Energi potensial gravitasi Newton adalah energi potensial gravitasi antara dua benda angkasa, di mana dirumuskan bahwa EP sama dengan minus G besar dikalikan M besar dikali M kecil dibagi R kecil, di mana EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, sedangkan M besar adalah massa planet dengan satuan kilogram, dan M kecil adalah massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan G besar adalah tetapan gravitasi universal dengan nilai 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter per kilogram. Sedangkan R kecil adalah jarak benda ke planet dengan satuan meter. Perhatikan animasi berikut ini. Berikutnya adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk semula. Besarnya energi potensial pegas berbanding lurus dengan besarnya gaya pegas dan selisih panjangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat bahwa sepeda motor juga menggunakan prinsip pegas, yaitu pada bagian shock breaker, di mana shock breaker dapat meredam getaran. Untuk memudahkan, energi potensial pegas dapat kita gambarkan ke dalam grafik berikut. Sehingga dari grafik di samping, besarnya energi potensial sebanding dengan luas segitiga pada grafik. Maka energi potensial dapat dicari menggunakan rumus EP sama dengan luas segitiga, sehingga EP sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Jadi EP sama dengan setengah kali XA kali FA. Padahal kita tahu bahwa FA adalah gaya pegas. Besarnya gaya pegas dirumuskan dengan minus K kali XA. Sehingga jika ditulis lengkap, besarnya energi potensial pegas adalah EP sama dengan setengah kali XA kali K kali XA, sehingga EP sama dengan setengah kali K kali XA kuadrat.
di mana K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter dan XA adalah pertambahan panjang dengan satuan meter. Berikutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau kelajuannya. Energi kinetik dirumuskan dengan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, sedangkan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Perhatikan animasi berikut ini. Sebuah mobil dengan massa M melaju dengan kecepatan sebesar V, sehingga mobil tersebut mempunyai energi kinetik sebesar setengah kali M kali V kuadrat. Berikutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki suatu benda. Energi mekanik berasal dari energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik dirumuskan dengan EM sama dengan EK ditambah EP, di mana EM adalah energi mekanik dan EK adalah energi kinetik, sedangkan EP adalah energi potensial. Sebagai contoh adalah benda jatuh bebas. Perhatikan animasi berikut ini. Pada posisi awal, energi mekanik bernilai 0. Tetapi pada saat benda akan menyentuh tanah, energi mekanik sama dengan energi kinetik. Ketika benda kita tarik ke atas, pada posisi atas, energi mekanik sama dengan energi potensial. Tetapi pada saat bola tepat di tengah, maka energi potensial sama dengan energi kinetik. Tetapi ketika bola akan menyentuh tanah, maka energi mekanik sama dengan energi kinetik. Berikutnya adalah bentuk-bentuk energi lain. Yang pertama, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terdapat pada bahan-bahan kimia atau bahan-bahan makanan yang biasa dikonsumsi. Sebagai contoh, pada sebuah baterai, di dalamnya tersimpan energi kimia, di mana energi kimia tersebut dapat kita ubah menjadi energi lain. Perhatikan, jika saklar ditekan, maka lampu akan menyala. Berikutnya adalah energi panas. Energi panas disebut juga kalor, yaitu energi yang dihasilkan oleh gerak internal partikel-partikel dalam suatu zat. Perhatikan animasi berikut ini. Sebuah tabung yang berisi air ketika dipanaskan, maka akan menghasilkan uap. Kemudian uap tersebut dapat diubah menjadi tenaga gerak yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Secara tidak langsung, energi panas dapat diubah menjadi energi listrik, sehingga dapat didefinisikan bahwa kalor atau panas merupakan sebuah energi.
Berikutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh adanya arus listrik atau muatan listrik yang mengalir. Perhatikan animasi berikut ini. Dari sebuah sumber listrik melalui sebuah saklar akan mengalir muatan listrik sehingga dapat menyalakan sebuah lampu. Berikutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Perhatikan animasi berikut ini. Ketika matahari memancarkan cahaya, kemudian cahaya tersebut diterima oleh solar cell atau sel surya sehingga menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk hidupkan lampu.